Pagi itu, Arga membuka dompetnya sambil tersenyum. Hari yang ditunggu akhirnya datang juga. Notifikasi gaji baru saja masuk ke rekeningnya. Seperti kebanyakan orang, ia langsung membuat rencana. Bulan ini harus berhasil nabung. Minimal 500.000. Kalimat itu bukan pertama kali ia ucapkan. Bahkan hampir setiap bulan, ia selalu berjanji pada dirinya sendiri. Namun hasilnya selalu sama. Tabungan tetap kosong. Sebelum berangkat kerja, Arga mentransfer uang untuk membantu orang tuanya. Baginya, keluarga selalu menjadi prioritas. Setelah itu ia membayar listrik, internet, cicilan motor, dan kebutuhan rumah lainnya. Saat melihat sisa saldo, ia berkata pelan, "Masih lumayan, harus dijaga sampai akhir bulan." Di kantor, suasana cukup santai. Saat jam istirahat, teman-temannya mengajak makan di sebuah kafe yang sedang viral. "Ayo, sekali-kali. Lagi diskon juga." Awalnya Arga menolak. Ia ingin membawa bekal yang sudah disiapkan dari rumah. Namun, tagihan makan siang hari itu mencapai hampir 100.000 rupiah. Saat pulang, Arga baru sadar. Harusnya tadi makan bekal saja. Hari berikutnya, ia melihat ada promo besar di aplikasi belanja online. Barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan mendadak terlihat sangat menarik karena tulisan diskon 70% dan gratis ongkir. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menekan tombol checkout. Beberapa hari kemudian, paket datang. Saat membukanya, Arga malah bertanya pada dirinya sendiri, "Aku beli ini buat apa ya?" Barang itu akhirnya hanya disimpan di lemari. Minggu berikutnya, motornya harus diservis. Ban belakang mulai tipis dan oli juga harus diganti. Pengeluaran kembali bertambah. Belum selesai sampai di situ. Temannya mengajak pergi ngopi setiap malam minggu. "Hidup cuma sekali." Kalimat itu sering terdengar. Arga kembali ikut. Sekali ngopi mungkin tidak terasa mahal. Tetapi jika dilakukan setiap minggu, jumlahnya cukup besar. Tanpa disadari, uang yang seharusnya masuk tabungan justru habis sedikit demi sedikit. Bulan berjalan semakin cepat. Tanggal tua mulai mendekat. Arga kembali membuka aplikasi mobile banking. Saldo rekeningnya tinggal sedikit. Ia menghela napas panjang. Kenapa ya setiap bulan selalu begini? Malam itu ia duduk sendirian di teras rumah. Ia mencoba mengingat semua pengeluaran selama sebulan. Ternyata bukan karena gajinya terlalu kecil. Bukan juga karena biaya hidup terlalu mahal. Masalah utamanya adalah banyak pengeluaran kecil yang dianggap sepele. Ngopi, jajan, belanja diskon, makan di luar, langganan aplikasi yang jarang dipakai. Semuanya terlihat murah jika dilakukan satu kali. Namun jika dijumlahkan selama 1 bulan, angkanya sangat besar. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk berubah. Ia membeli sebuah buku kecil. Di halaman pertama ia menulis kalimat sederhana. "Setiap rupiah harus punya tujuan." Mulai hari itu, setiap pengeluaran langsung dicatat. Awalnya terasa merepotkan. Tetapi lama-kelamaan ia mulai sadar kemana uangnya pergi. Bulan berikutnya, saat gaji masuk, Arga melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menunggu sisa uang untuk ditabung. Temannya mengangguk. Nasihat sederhana itu ternyata sangat berarti. Arga akhirnya menyadari bahwa menabung bukan soal siapa yang bergaji paling besar.
Banyak orang bergaji tinggi tetapi tetap tidak punya tabungan. Sebaliknya, banyak orang dengan gaji sederhana justru mampu memiliki simpanan karena disiplin mengelola uang. Sejak saat itu, Arga tidak lagi berkata, "Kalau ada sisa baru nabung." Ia menggantinya dengan kalimat yang jauh lebih baik. Nabung adalah kewajiban, bukan sisa. Karena kekayaan bukan dibangun dalam semalam, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap bulan. Dan sejak hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga berhasil mematahkan kebiasaan lama. Ia tidak lagi berkata, "Nabung selalu gagal." Kini ia bisa tersenyum bangga dan berkata, "Sedikit demi sedikit, masa depanku mulai terbentuk." Justru tabungan dipindahkan terlebih dahulu. 500.000 langsung masuk rekening tabungan yang berbeda. Ia sengaja tidak membawa kartu ATM rekening tersebut agar tidak mudah diambil. Sisa uang baru dibagi untuk kebutuhan bulanan. Cara itu ternyata jauh lebih efektif. Saat ada promo belanja online, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan? Jika jawabannya hanya keinginan, ia menutup aplikasi. Saat teman mengajak nongkrong, ia tidak selalu menolak. Namun ia mulai memilih. Sebulan sekali sudah cukup. Sisanya lebih baik berkumpul di rumah sambil membuat kopi sendiri. Lama-kelamaan, perubahan kecil itu mulai terlihat. Sebulan berlalu. Tabungannya masih utuh. 2 bulan berlalu. Jumlahnya bertambah. 3 bulan kemudian, tabungannya sudah cukup untuk dana darurat kecil. Perasaan Arga berubah. Ia tidak lagi cemas setiap mendekati tanggal tua. Ia juga tidak panik ketika motornya harus diservis atau ada kebutuhan mendadak. Karena kini ia memiliki cadangan uang. Suatu sore, seorang teman bertanya, "Gimana caranya kamu sekarang bisa rajin nabung?" Arga tersenyum. "Dulu aku selalu menabung dari sisa uang. Padahal yang benar adalah menyisihkan tabungan dulu, baru menggunakan sisanya."